Terima kasih sudah milih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang oksigen sensor pada tutorial car Suzuki Splash 2011. Ya, kita akan membahas ciri-ciri kerusakannya. Namun teman-teman perlu ketahui, sensor oksigen ada dua, bagian atas dan bagian bawah biasanya disebut atau sensor 1, sensor 2. Kita akan melihat lebih detail di mana letak sensor oksigen tersebut dan apa saja ciri-ciri kerusakannya. Letak sensor oksigen adalah di sistem pembuangan atau di exhaust dari sebuah mesin, dan kita akan melihat di mana letaknya pada mesin Suzuki Splash ini. Ini letaknya ada di ujung atau pangkal knalpot. Ini adalah kabelnya, itu di bawah. Kita nanti akan lihat secara detail letak titik pastinya. Ini dari samping kita bisa lihat, ini kabel sensornya, dia menuju ke probe atau ujung sensornya. Ya, di atas tabung katalis converter. Ini ada satu di atasnya, dan sensor 2 ada di setelah katalis converter. Ya, ini adalah sensor 1 dan yang di bawah adalah sensor 2. Itu kenapa disebutnya sensor 1, sensor 2 dengan urutan dari saluran pembuangan. Jadi yang atas adalah sensor 1 dan di bawah adalah sensor 2. Sensor 1 ini biasa juga disebut AF sensor atau oil fuel sensor, karena dia biasanya untuk mengatur komposisi antara bensin dan udara. Dan ini adalah titik sambungan kabelnya, kabel sensor. Yang atas adalah untuk sensor yang AF sensor, yang hitam ini kita nanti lihat lebih detail bagaimana juga melepaskannya dari sensor ini, kita akan cek. Lalu berikutnya, sedangkan sensor 2 dia ada di bawah tapi sambungannya, koneksinya masih di atas. Kita lihat yang sensor 2 bagaimana bentuknya, bagaimana letaknya melalui sisi bawah ini. Ya, ini dia. Itu tabungnya adalah tabung katalis converter, dan ini yang di bawah atau buangan dari katalis converter inilah yang disebut sensor 2 atau biasa disebut juga sensor oksigen. Jadi sebenarnya keduanya adalah sensor oksigen, namun sebutannya berbeda. Yang atas sensor 1 biasa disebut AF sensor, sedangkan yang di bawah memang oksigen sensor. Tapi dua-duanya secara konstruksi mirip. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Ini penampakannya, sensor 2 sudah kumuh karena memang dia berada tepat di saluran buangan yang panas. Namun memang cara kerja dari sensor ini memang bisa bekerja ketika sensornya dalam keadaan panas. Jadi ketika dingin sensor biasanya masih disable, dan itu kenapa nanti kita lihat juga bahwa sensor ini malah punya heater, punya pemanas, sehingga dia bekerja cepat sesuai dengan temperatur kerjanya. Di awal video tadi mungkin teman-teman sudah melihat bahwa RPM kendaraan ini naik turun, dan salah satu troubleshootingnya adalah sensor oksigen ini. Dan kemarin sudah scanning ECU bahwa sensor oksigen yang satu ini fail. Jadi kita nanti akan membukanya. Ini untuk cara membuka sensor 1 teman-teman. Ini untuk dikoneksinya ke bodi. Ini ada profil klipnya. Jadi ini masih mudah membukanya karena profilnya sederhana saja. Lalu ini kita akan buka portnya. Cukup ditekan sisi ini lalu kita tarik ke belakang. Yang perlu teman-teman ingat adalah jangan menarik di sisi kabelnya, tetapi memang di bodi konektornya. Ini tekan dengan jempol masih sanggup, lalu kita tarik. Ya, ini adalah sensor 1. Teman-teman bisa lihat portnya berbeda dengan port sensor 2. Ini sensor 1 ada 6 titik, 6 pin. Ini 6 pin yang di kabel utama terlihat ada 6, dan kabelnya pun kalau kita hitung ini ada 6. Ya, ini ada 6 kabel pada port di kabel utama. Tetapi kalau kita lihat untuk yang ke sensornya, ini juga ada 6 pin
Ini kalau kita hitung dalamnya ada 6 pin kecil-kecil, tetapi tadi ketika kita hitung kabelnya ini cuman ada 5 kabel ya, ini cuman ada 5 kabel keluarnya. Jadi kalau teman-teman membeli spare partnya ini tidak universal. Jadi memang kalau Suzuki Splash ini ternyata sensor oksigennya tidak universal, berbeda dengan Suzuki R3 dan Suzuki yang lain. Ini Splash istimewa, dia untuk sensor satunya 6 pin 5 kabel untuk sisi yang atas, sedangkan yang sisi sensor 2 dia ada 4 kabel saja. Oke, kalaupun untuk memasang kembali juga mudah, tinggal klip, tinggal colokin saja. Sedangkan yang sensor 2 ini teman-teman bisa lihat, ini ada 4 pin, 4 kabel, 4 pin yang berbeda, warnanya pun juga abu-abu. Jadi tidak bisa interchange atau bertukar, sensor 1 sensor 2 nya beda part number, beda harga juga ternyata. Karena kalau di websitenya ini sensor 1 harganya 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat dari sensor 2 ya, cukup mahal sensor 1 ternyata, sekitar 1.900.000-an lah untuk yang 5 kabel untuk sensor 1 atau AF sensor. Indikasi kerusakan sensor oksigen juga mengenerate lampu cek engine menyala. Jadi kemarin lampu cek engine menyala, ketika scanning juga muncul kode bahwa sensor 1 rusak, dan ini saya akan menggantikannya ya. Cukup putar saja berlawanan arah jarum jam, aksesnya dari kolong dengan bantuan kunci pas 22 ya teman-teman. Ini adalah bentuknya ketika sudah terlepas. Ini portnya ada 5 kabel dan ini adalah ujung sensornya yang masuk ke dalam saluran pembuangan atau exhaust. Bila teman-teman ketika membukanya terasa keras, mungkin bisa disemprotkan penetran untuk karat ataupun juga menggunakan minyak rem ya. Minyak rem dioleskan di dekat drat-dratnya itu juga salah satu trik dari mekanik-mekanik untuk membuka baut-baut yang keras, karena memang ini sudah bekerja di temperatur yang tinggi, biasanya dia akan keras untuk membukanya. Oke, ini kotor, nanti kita akan bersihkan, kita cek kerusakannya mungkin di video berikutnya. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih, silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Sinoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.